warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islami, cerdas, terampil. Kali ini tim Teras Kreatif SMA Muhammadiyah Kedawung sedang bersama dengan salah satu life skill di SMA Muhammadiyah Kedawung, yaitu life skill multimedia. Nah, untuk hari ini kita sudah bersama dengan dua orang dari life skill multimedia, yaitu di sini kita ada Kak Nadia, halo, dan Kak Naura, halo. Kita coba tanya-tanya sedikit tentang life skill multimedia pada mereka yuk. Nah, kakak-kakak, kira-kira nih ikut life skill multimedia udah dari berapa lama? Oke, Kak Nadia dulu. Kalau saya ikut life skill multimedia itu dari kelas 10, jadi awal masuk sekolah sampai sekarang kelas 11 ya. Iya, jadi kurang lebih kita itu udah 2 tahun masuk life skill multimedia ya Kak Nadia. Oh gitu. Kira-kira ada alasan spesifik nggak nih kakak dari awal masuk sekolah banget udah langsung pilih life skill multimedia? Dari siapa dulu? Dari Kak Naura dulu deh. Nah, jadi kalau dari aku dulu itu kenapa pengen banget masuk multimedia, karena aku beranggapan bahwa life skill multimedia itu asik gitu loh. Kita belajar tentang digital ya, kamera, terus apa sih, tampil depan kamera, tampil depan banyak orang, videonya ditonton secara langsung. Nah, itu seru banget. Kalau Kak Nadia sendiri gimana? Kalau alasan saya sendiri masuk life skill multimedia itu karena saya itu suka ngedesain gitu. Jadi kayak saya itu suka sama warna-warna gitu. Makanya saya tertarik nih masuk multimedia, katanya kan ada desain gitu. Terus juga saya tuh pengen bisa komputer, belajar komputer, karena kan penting juga ya buat dunia pekerjaan nanti. Terus juga saya tuh pengen punya minimal satu bakat saya kayak kamera. Jadi saya bisa belajar tentang kamera gitu selama sekolah di SMA Muhammadiyah. Nah, tadi kan udah disebutin mereka ini ada bikin-bikin poster gitu ya guys. Kira-kira udah bikin apa aja nih? Project apa aja yang udah dihasilin sama Kak Naura dan Kak Nadia dari life skill multimedia? Nah, untuk proyek yang sudah kita lakukan itu selama beberapa tahun, yang pertama itu ada dan kita ada pembuatan video poster atau video opening untuk mempromosikan sekolah kita, yaitu sekolah SMA Muhammadiyah Kedawung. Nah, selanjutnya karena Terus juga kita itu bikin konten ya, konten mengajak audiens agar bisa masuk nih ke sekolah SMA Muhammadiyah gitu. Itu sih selama 2 tahun ya bersama anak-anak multimedia. Nah, Kak, tadi kan kakak udah nyebutin ya, kakak pernah pengalaman ke apa sih, poster gitu kan, bikin poster terus videografis. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, pengalaman terbaik selama di multimedia tuh gimana? Maksudnya kemana gitu? Atau pernah diundang kemana gitu? kalau aku pribadi sendiri ini multimedia itu pernah diajak untuk membuat suatu video perpisahan bersama anak kelas 12. Nah, jadi itu tuh pengalaman yang menurut aku capek tapi ada serunya juga gitu loh. Soalnya kita itu dari siang sampai malam, itu juga malamnya tuh yang kayak jam 10, jam 11 Baru selesai. Buat video perpisahan ya, Iya, Kak? itu seru banget. Yang ngejalanin waktu itu cuma Kak Naura sama Kak Nadia doang atau ada anak multimedia yang lain? Ada anak multimedia yang lainnya juga. Nah, terus di sana kita juga membentuk beberapa tim. Kayak misal ada tim 1 sama tim 2. Tim 1 itu yang mengkondisikan situasi di sananya aman gak nih, udah bisa mulai belum nih. Nah, kalau tim 2-nya itu adalah tim yang memegang khusus kamera gitu loh. Kameramen. Iya, kameramen ya itu bahasanya. Terus nih, kan katanya kegiatannya dari siang banget sampai malam. Malam banget gak tuh? Malam banget. Nah, itu bikin kakak-kakak kita nggak sih sama tugas-tugas sekolah gitu? Kebetulan itu tuh hari libur. Jadi jadwalnya itu pas banget. Nah, jadi jadwal bikin videonya itu pas banget sama di schedule kita pas lagi nggak ada jadwal ya karena dia. Jadi jatuhnya free. Iya, jadi kita juga nggak merasa terbebani sama adanya kegiatan besar. Tapi misalnya hari yang lagi kayak gitu nih, pernah nggak sih dapet kendala kalian di life skill multimedia ini lagi banyak suruh bikin konten, terus ada harus ngerjain ini itu, tapi tugas-tugas juga banyak. Nah, karena lu sama Kanadia tuh gimana sih pas ngadepin itu tuh? Jadi kalau saya sendiri itu saya lebih mengutamakan apa dulu yang lebih dipentingkan. Jadi prioritas utamanya itu apa dulu. Misal ada tugas itu harus nih hari ini harus selesai. Sedangkan ada tugas lagi di multimedia, tapi itu bisa ditunda. Jadi saya bisa
fokus dulu ke tugas sekolah gitu. Multimedia nanti kan jadi apa sih pengumpulannya juga nanti gitu ya. Deadline-nya ya, Iya. deadline-nya nanti. Nah kalau untuk saya sendiri itu sama aja kayak seperti karena dia ini ngepilihin mana dulu nih yang jadi prioritas kita ketika sedang menentukan atau menjalankan sebuah karya. Berarti udah ada skala prioritasnya Iya, sendiri udah ya. ada prioritasnya sendiri. Dari Kak Sela mungkin ada penambahan lagi. Oke, tadi kan aku dengar ya katanya ada tim ya, tim kan. Nah, menurut kakak nih, menurut kakak multimedia, gimana sih cara membangun kayak apa sih namanya? Komunikasi. Komunikasi yang baik. Iya, Pastinya iya. kan setiap tim ya ada aja kan kayak kesalahpahaman, maksudnya ada aja beda pendapat gitu. Nah, menurut kakak nih gimana cara menanggulanginya? Dan menurut aku dulu Pak. Oke, jadi menurut aku dulu cara untuk membangun tim harmonis yang pertama kita harus terbuka sama tim tersebut. Kalau misal ada masalah di tim itu kita harus ngomongin apa masalahnya, terus kita harus nyari solusinya secara bersama-sama. Jangan satu orang doang yang nyari solusinya. Jadi kita harus bukan pikirannya karena dia ya. Karena di tim juga kita kan banyak orang gitu kan. Terus kalau misal ada kayak gitu tuh kita tuh membangun kekeluargaan itu dengan komunikasi. Karena komunikasi kan itu penting ya dalam membangun suatu organisasi atau apa gitu. Jadi biar misal target-target yang kita buat itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Karena adanya komunikasi. Ya kekompakan juga itu ada. Tapi pernah nggak sih kalau tuh mungkin anggota yang agak susah diajak kerjasamanya nih gitu. Itu ada nggak tuh? Kalau di live skill multimedia itu ada ya? Ada. Tapi itu nggak jadi masalah karena prinsip kita itu mau kerja ya kerja, enggak ya enggak. Jadi tergantung karena susah. Mau gimana pun kita ngebujuk kalau diri dia sendiri aja nggak mau itu susah. Gitu. Itu salah satunya. Berarti kalau emang dia udah nggak mau kerja nih, tugas-tugas ditinggalin, yang ngerjain tuh jadinya siapa tuh? Ya yang lainnya, Iya, tim yang lain, jadi dihidupi yang lain atau enggak kita itu ada cara pendekatan khusus salah satunya itu kita secara personal nih nanti ke si orang yang tersebut kamu ada masalah apa kenapa tidak bisa menjawab kamu cerita aja jadi tim kita ini selalu terbuka ya karena dia Iya, makanya. Jadi kayak nggak ribet aja gitu. Misal dia malas ya udah kita tinggal. Karena yang butuh juga bukan dia doang gitu ya. Dan schedule harus tetap berjalan. Iya, ya, benar. Jangan sampai satu orang itu penghalang buat kita gitu. Oke, ini langsung ke pertanyaan tentang multimedia aja nih Kak Oke, ya. nah Nih. ini udah banyak. Aku mau tahu deh, maksudnya pastinya ya jenis-jenis multimedia itu banyak ya. Kayak multimedia di luaran kan ada yang digital, maksudnya digital tuh dalam bentuk film gitu kan pasti banyak. Nah, aku mau tahu deh Kak, jenis-jenis multimedia tuh apa aja sih? Oke. Jadi jenis multimedia itu kan ada dua ya. Ada linear sama interaktif. Nah yang interaktif ini dia itu dapat berinteraksi nih dengan kontennya. Kayak misal video aplikasi pembelajaran, terus video game. Sedangkan kalau jenis yang linear itu dia itu nggak bisa berinteraksi nih dengan kontennya, misal kayak film, terus apa namanya presentasi di kelas gitu misal. Kalau dari aku itu sudah cukup sudah terjawabkan semua oleh karena dia tadi oke. Ya, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak Sela? Oke, kan pastinya ya Kak di multimedia itu banyak ya tantangannya nih. Bukan di multimedia aja, pastinya di life skill lainnya juga pasti ada aja tantangannya gitu. Nah, aku mau tahu deh tantangan terbesar di multimedia selama kakak-kakak ini ada di life skill itu apa nih? Nah, oke. Kalau dari secara aku pribadi ke tim itu kita kurang adanya konsisten ya karena dia. Jadi dalam sebuah target untuk mencapai sebuah target di tim kita ini harus melakukan adanya konsisten pembuatan video dan mengupload beberapa kali video gitu. Nah itu yang paling susah itu konsistennya. Konsisten. Iya. Selain lagi Kalau dari saya sendiri itu kreativitas. Karena kan dalam membuat konten itu kita tuh membutuhkan kreativitas yang tinggi gitu ya. Kayak gimana sih caranya biar audiens itu tertarik nih dengan konten yang kita buat. Apalagi konten-konten yang sekarang kan udah banyak gitu ya. Gimana caranya kita menciptakan sebuah konten itu tanpa meniru konten orang lain gitu. Jadi kita harus bisa menciptakan sendiri nih. Dan itu tuh membutuhkan kreativitas yang tinggi gitu. Apalagi kreativitas kalau dipaksa itu nggak akan keluar gitu.
memang harus dapetnya ngalir gitu. Iya, spontan aja. Spontan, ya bisa dipaksa, misal harus bisa nih, misal sampai jam 8 harus bisa nih apa namanya, Putar otak banget tuh. iya harus bisa nih targetnya. tuh. Ada lagi? Kalau misalnya dari aku sendiri ya, ditambahin sedikit ya karena di multimedia itu kita sering adanya keterbatasan teknologi nih secara. Jadi di multimedia itu kan namanya juga multimedia, jadi belajar tentang dunia perdigitalan konten. Nah jadi salah satu alasan utamanya itu kita ada anggaran biayanya itu. Karena seiring berjalannya waktu, masa ke masa juga kan teknologi semakin berkembang. Nah itu kita sulit untuk mengikuti teknologi yang ada dengan keterbatasan biaya. Nah, dari Kak Naura nih kan kita ada keterbatasan biaya. Dari kekurangan yang ada itu gimana cara kalian ini menutupi kekurangan yang ada? Menanggapinya tuh bagaimana? Oke, nah kalau untuk menutupi kekurangan yang ada itu kita biasanya itu mencari alternatif atau ide lain nih tentang apa nih yang mau dibangun di multimedia dengan keterbatasan alat yang ada. Kita bangun sebisa mungkin, sekreatif mungkin, walaupun alat kita ini cuma ada segini gitu loh. Jadi ide-ide yang kita keluarkan itu yang kreatif, yang menarik. Harus ekstra maksimal. Iya, harus ekstra maksimal banget. Makanya itu lebih banyak butuh pemikiran orang yang lain tuh Kak, lebih banyak butuh pemikiran orang-orang, bukan cuma kita satu sendiri aja. Jadi emang tukar pikiran itu penting Iya, banget itu penting banget. di multimedia. Oke, dari Kak Sela mungkin ada pertanyaan lagi atau cukup sampai? Oke, satu lagi ya Kak, satu lagi nih. Aku mau tahu deh Kak, apa sih maksudnya alat atau perangkat apa aja yang ada di multimedia buat supaya multimedia itu bisa berjalan dengan baik dan efektif, itu alatnya apa aja? Oke, dari Kanat. Jadi ada perangkat keras ya. Nah, nanti satu laginya sama Kanora. Iya, guys, silahkan Kanat. Kalau perangkat keras itu kayak kamera, terus komputer, sama mikrofon gitu ya, salah satunya. Kalau perangkat yang lain? Nah, kalau perangkat itu kita ada sebuah aplikasi untuk pengeditan video, seperti kayak software untuk pengeditan video, salah satunya itu ada CapCut, KineMaster, pokoknya kayak gitu. Aplikasi? Iya, aplikasi perangkat lunak. Ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup ya? Ya, sudah cukup ya Kanat ya. Oke deh teman-teman, jadi kira-kira seperti itulah sedikit perbincangan kita tentang life skill multimedia yang ada di SMA Muhammadiyah Kedawung. Gimana nih teman-teman, ada yang tertarik nggak untuk ikut life skill multimedia? Kita tunggu di SMA Muhammadiyah Kedawung ya. Ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye!